Nah, saham ERA di sini yaitu berada di posisi 620. Nah, untuk resistennya itu di mana? Yaitu resisten yang pertama ada di 660. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate ekonomi dalam sepekan ini. Nah, kita lihat yang pertama dari ekonomi update dari luar negeri. Nah, yang pertama berasal dari Bank Sentral AS atau The Fed. Nah, The Fed di sini ada kemungkinan untuk melakukan penundaan pengumuman terhadap tapering. Kenapa? Karena sekarang ini pemerintah AS atau Amerika Serikat sedang fokus dengan pengajuan permintaan dari debt ceiling. Nah, selanjutnya juga terdapat klaim dari AS sendiri terkait dengan angka pengangguran. Nah, angka pengangguran di sini dari AS tercatat naik sebesar 20.000, yaitu di minggu lalu atau di pekan ini, menjadi 332.000. Nah, angka ini kenapa naik, teman-teman? Yaitu karena adanya kasus COVID-19 di negara AS ini meningkat. Kemudian selanjutnya yang ketiga di sini sentimen dari dalam negeri sendiri. Nah, ini berasal dari OJK di sini resmi memperpanjang relaksasi kredit perbankan hingga Maret 2023. Nah, hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Nah, hal ini juga menjadi sentimen positif untuk bank-bank besar seperti Bank BBNI, BMRI, dan BBRI. Nah, jadi teman-teman patut dilihat untuk kebijakan ini. Update selanjutnya yaitu terkait dengan diskon pajak PPNBM. Nah, kita tahu diskon pajak PPNBM ini sudah sebelumnya dilakukan dan hal ini akan diperpanjang sampai akhir tahun. Nah, kenapa kok diperpanjang? Yaitu terkait dengan kebijakan sebelumnya itu penjualan mobil ini naik sebesar 38,5%. Nah, hal ini akan menjadi sentimen positif juga bagi emiten-emiten otomotif. Nah, selanjutnya juga ada terkait dengan berita Indosat dan Tri resmi merger dan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Hal ini juga akan diperkirakan mendapatkan pendapatan yaitu sekitar 300 sampai 400 juta US dollar. Nah, selanjutnya kita masuk ke technical analysis dari radar saham ini. Yang pertama kita membahas dari IHSG terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat IHSG dari perdagangan yang terakhir yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,38% di perdagangan terakhir dan memang IHSG sendiri cenderung melemah ya pada sesi 1. Kemudian untuk di sesi 2 di sini ditopang naik oleh MA20 beserta di bawahnya itu ada MA200. Nah, ini support yang sangat kuat juga, teman-teman. Nah, ini untuk resistennya untuk IHSG yaitu berada di 6157. Nah, teman-teman, untuk rekomendasi saham yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Excel. Nah, sebelum membahas saham-saham ini, disclaimer on ya teman-teman, hal ini bukan bersifat satu ajakan untuk membeli saham, namun hanya sebatas edukasi semata. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari saham Excel. Di perdagangan terakhir atau di penutupan terakhir, kita lihat dari daily-nya di sini ditutup di harga 3.000 teman-teman. Nah, hal ini sangat positif juga teman-teman karena memang sudah mencapai resisten pertamanya di sini. Nah, hal ini juga untuk Excel ini sampai mana sih untuk resistennya? Nah, kita lihat dari chartnya dalam daily-nya di sini, yaitu untuk saham Excel di sini sedang mencoba untuk breakout dari harga 3.000-nya karena memang beberapa kali ini sudah ingin coba ditembus namun gagal ya teman-teman di sini. Nah, untuk saham Excel di sini mencoba untuk breakout dari harga 3.000-nya. Nah, harga 3.000-an di sini yaitu terakhir di bulan 10 di 2020. Nah, hal ini
Jika nanti pada perdagangan berikutnya mengalami breakout, nah teman-teman bisa membeli saham ini juga. Nah, selanjutnya untuk saham yang kedua yaitu saham ERA. Nah, saham ERA di sini yaitu berada di posisi 620. Nah, untuk resistennya itu di mana? Yaitu resisten yang pertama ada di 660 dan resisten keduanya ada di 685. Nah, kenapa kita merekomendasikan saham ERA? Karena adanya sentimen positif dari penjualan iPhone 13. Nah, yang mana iPhone 13 ini akan dijual di Indonesia pada bulan Desember 2021. Nah, ini mulai masuk di Indonesia. Nah, sementara ini untuk teknikalnya teman-teman bisa cermati untuk saham ERA. Nah, di penutupan kemarin yaitu berada di zona positif. Nah, kita lihat juga dari stokastiknya teman-teman. Untuk ERA di sini sudah namanya jenuh jual. Dan ini terlihat dari stokastik yang berada di area 27. Nah, saham selanjutnya yang patut dicermati adalah Friend. Nah, Friend di sini menguji dari resistennya yaitu sebesar 142. Nah, hal ini boleh teman-teman dilihat untuk saham Friend ini dari beberapa hari terakhir mengalami volume yang cukup tinggi juga teman-teman. Nah, ini adalah saham Friend. Untuk resistennya itu 142 dan resisten berikutnya berada di 170-an. Nah, ini untuk saham Friend. Nah, saham berikutnya yaitu saham ISAT. Nah, saham ISAT di sini teman-teman bisa dilihat untuk saham ISAT memang di perdagangan terakhir di sini mengalami penurunan untuk harga sahamnya dikarenakan memang sudah melewati batas resisten keduanya yaitu berada di 7.425. Bagaimana posisi selanjutnya untuk saham ISAT yaitu bisa teman-teman cermati juga untuk beli dalam buy on weakness. Nah, dikarenakan memang adanya sentimen positif dari penggabungan ISAT atau Indosat dengan TRI. Nah, untuk saham ISAT sendiri di sini teman-teman bisa membeli buy on weakness berada di level 6.700. Nah, saham selanjutnya yang patut kita cermati yaitu ada Astra International. Dari Astra sendiri kita melihat tadi ada penambahan PPNBM sampai akhir tahun dan ini akan berdampak positif juga bagi saham. Nah, dari secara teknikal di sini yaitu untuk harga terakhir dari saham ASI ini yaitu berada di 5.550 naik sebesar 2,3%. Nah, untuk resisten selanjutnya itu ada di mana? Yaitu ada di 5.675 untuk resisten pertama dan resisten keduanya berada di 6.250. Dan ini saham ASI di sini masih menarik teman-teman karena adanya sentimen positif dari penambahan pajak PPNBM sampai akhir tahun. Saham selanjutnya yaitu ada saham agro. Kita lihat dari sisi teknikal saham agro di sini memang berada di area konsolidasi atau area sideways-nya. Nah, terlihat dari penutupan terakhir yaitu berada di harga 2.500 dan hal ini juga kita lihat dari candlestick-nya dan ini membentuk marubosu teman-teman dan ini bisa dicermati juga untuk saham agro dan resisten pertamanya itu ada di 2.880. Nah, ini untuk resisten selanjutnya. Untuk saham agro jika belum punya boleh buy